selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan hari ini bulan sudah ada di Taurus, di 11 derajat, tanggal 28 Mei pukul 12 yang waktu Indonesia bagian Barat. Tanggal 29 bulan akan conjunction dengan North Node dan Merkurius yang sudah station di Taurus. Dan kemudian tanggal 30 adalah bulan baru. Bulan baru di sini kita lihat bulan baru di Gemini dan conjunction bulan dan matahari ini melibatkan Mars dan Jupiter dalam transit sextile dan dengan Lilith dalam transit semi-sextile. Ceritanya detail nanti, tapi Gemini adalah terkait dengan komunikasi. Jadi tanggal 30 itu ada hal baru terkait bagaimana kita berkomunikasi. Anyway, sebelum sampai ke situ, berarti pada 2 hari ini, 28, 29 itu kita building up untuk memahami bahwa komunikasi adalah hal yang penting. Atau kita memahami bahwa semua masalah atau solusi dari masalah atau sesi kreativitas kita ada kaitannya dengan seberapa baik kita berusaha untuk berkomunikasi. Dan pada saat ini karena Merkurius yang mengatur Gemini retro dan pada tanggal 30 itu sudah mulai station, kita lihat 29 itu juga udah mulai station. Artinya semakin intens besok ya, semakin intens komunikasi itu harus diperhatikan. Dan karena ini perubahan dari retrograde ke station dan nanti akan moving direct, maka kira-kira dalam waktu seminggu ke depan, karena efeknya cukup panjang, itu kita belajar bahwa tidak semua komunikasi itu sesimpel itu. Jadi yang biasanya kalau memang kita biasanya adalah pakar dalam komunikasi gitu ya, jadi saya ambil ekstrimnya, maka bahkan pakar pun itu harus lebih hati-hati menelaah situasi sehingga dia tidak salah langkah. Tetapi ini adalah waktu yang challenging buat kita tambah pinter, buat kita punya kesempatan besar nanti untuk memimpin atau menang. Kita lihat kemenangan itu kayak tinggal sejalan lagi gitu, tinggal selangkah lagi kita tuh bisa menang. Kita bisa menguasai situasi, kita bisa mempengaruhi banyak orang jadi influencer barangkali. Dan tantangannya adalah karena bulan matahari akan semi-sextile dengan Lilith, maka di situ banyak godaan. So, nanti akan banyak sekali, oh ternyata kita bisa mengambil keuntungan, kita bisa memanipulasi orang, oh kita bisa mempengaruhi untuk hal ini. Itu kayak di depan mata, kayak disediakan di meja, tinggal kita sendiri yang menentukan filternya. Kita akan masuk dalam situasi di mana kita harus membayar tanda petik nanti atau tidak. Jadi kalau yang namanya keuntungan disajikan di depan ya, dan kita mengambil, itu hal yang sangat sah-sah aja ya, semua orang akan melakukan hal itu. Cuman hati-hati kalau kita, karena garisnya sangat tipis, mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mempunyai pengaruh yang akan kembali ke kita nanti dampaknya, maka kita nggak pernah bisa escape ya dari konsekuensi tersebut. Jadi justru kalau menurut saya, dan memang Gemini, nggak cuma di sini, Gemini secara keseluruhan itu tantangan terbesar adalah ketika Gemini bisa melakukan apa yang diinginkan. Yang tidak bisa dilakukan Gemini adalah menarik garis kapan cukup. That's enough, itu paling sukar. Jadi selalu kelebihan dikit, nabrak dulu, kena konsekuensi baru mundur. Itu cerita yang biasa di Gemini, termasuk dalam bicara agak kelebihan sedikit, orang marah, dibilangin baru tahu batasnya tuh itu. Nah, batas itu, menarik batas antara saya, dia, luar, dalam, pantas, tidak pantas, itu adalah problem besar pada saat ini. Apalagi semi-sextile dengan Lilith. Itu yang tergambar di sini. Oke, ini saya mengambil
arti dari new moon in Gemini yang tanggal 30 nanti ya. Kalau di sini successful relationship usually comes down to one thing, communication. And the new moon in Gemini card is all about start of a new cycle of communication with the person at the center of your question. Jadi siapa yang menjadi center perhatian kita itu, kalau dari arti new moon in Gemini yang default, by default itu kita akan mulai, kalau dulu pendekatan hanya dari jarak jauh atau tidak efektif, maka sekarang kita mencari cara untuk menjadi efektif. Oke, ini yang kita bisa lihat, tapi sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu yang dari Lenormand. Sebelum Lenormand kita lihat dulu yang dari Rumi, Bigain, satu kartu diacak dan kita ambil yang tengah. Yang muncul adalah Star Mother Arrakis. Iya, ini bicara tentang keunikan kita. Empty your head of all mortal lust and become life without breath. You will not call out for God anymore, for you have become immersed in God. Jadi kita mengedepankan keunikan kita, sebagaimana kita dilahirkan. Kita untuk apa? Seperti visi kita, misi kehidupan kita tuh kayak diingatkan lagi, karena komunikasi itu kan badan dari intelektual itu adalah komunikasi. Semua ilmu pengetahuan itu dasarnya komunikasi. Bahkan matematika, semua simbol-simbol itu kan simbol komunikasi. Oke, grafik smoky quartz, the stabilizer, removing toxic debris and traumatic memories. It keeps you grounded and balanced in physical incarnation while exploring other dimension. Ya, jadi intinya adalah kalau kita mau jadi pembelajar yang baik, maka kita harus stabil. Kita punya satu pegangan, tapi kita juga punya pikiran terbuka untuk menerima informasi baru. Jadi balance. Orang belajar itu selalu balance. Nggak bisa kosong sama sekali. Ya, kalau empty the glass itu ya, gelasnya. Tapi juga nggak bisa udah penuh. Jadi balance. Setiap kali ada masuk, balance lagi. Antara keseimbangan tidak tergoyah, karena informasi baru kalau kita nggak siap itu akan mengguncang kita dan kita akan jatuh. Kalau 3 kartu dari sini, prayer feather, love is flowing to you and through you no matter what an individual is saying or doing, love him and her anyway. Ya, jadi previous events-nya tuh kita sebenarnya sudah menyukai sesuatu, orang, mungkin pekerjaan, hobi, atau sesuatu. Semua orang beda-beda, dan itu sebenarnya kita udah ketahui, kita udah punya inklinasi, kita udah punya kecenderungan, dan kita tahu. Spirit of water, trust your intuition. Jadi kita tahu bahwa kita menyukai sesuatu, itu kan intuisi kita. Kita nggak bisa bilang kamu harus suka ini ya gitu, maka kita suka. Atau orang sih rata-rata suka rasa ini, ya misalnya coklat. Ya kamu harus suka coklat dong. Kan nggak bisa. Memang ada kecenderungan lebih banyak orang suka coklat. Tapi kan itu kan tergantung dari kita. Apakah kita bisa dipaksa menyukai sesuatu? Kan nggak. Jadi ada spirit of water. Intuisi kita. Offerings, the universe is grateful for you. You are a gift to the world. Bagaimana kita bisa menjadi hadiah buat dunia adalah kalau kita berkontribusi untuk hal yang baik, something like that. Jadi kita menyukai sesuatu dan kita udah semakin menyadari apa yang menjadi keunikan kita, dan tadi Star Mother Arrakis juga menunjukkan keunikan kita. Kemudian kita punya intuisi, ternyata mungkin apa yang kita sukai itu adalah intuisi yang mengarahkan kemana, menavigasi kemana kita harus bergerak, belajar, dan pada akhirnya memberi sumbangan dari kehidupan kita terhadap kebaikan dunia, something like that. Garis besarnya itu memang garis besar banget, tapi itu informasi yang keluar. 3 kartu dari sini. Tadinya ada pilihan, dan setelah pilihan kita keluar dari yang tadinya kita sembunyikan, yang tadinya kita masih ragu-ragu, kita udah keluar, dan itu menjadi hal yang outspoken,
ya keluar, sudah diinformasikan ke semua. Mungkin tentang keunikan kita tadi yang baru kita temukan, apapun maknanya. Mungkin yang tadinya kita tidak terlalu berani menunjukkan kehebatan kita, atau kita malu gitu ya menunjukkan bahwa kita unik. Sekarang kita berada di tempat di mana lebih menerima kita. Karena apa? Karena kita berani menunjukkan siapa kita. The Fool ini kan kartu yang menunjukkan bahwa ini adalah periode baru. Sarannya Judgment, kalau menurut saya ini baru, tetapi not really baru gitu. Kenapa? Karena kita berdiri di atas tabungan kita. Ya, Judgment itu kan tabungan. Kalau kita udah pernah belajar sampai tingkat B, maka kita bisa masuk ke C. Kalau kita masih dasar di A, ya barangkali ya di A juga sarannya. Tapi yang jelas ini gradual ya, tahap demi tahap. Dan kita lihat Knight of Pentacles sebagai outcome adalah apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita tawarkan, apa kemampuan kita yang kita bisa jadikan sesuatu yang bermanfaat ke orang lain, ke diri kita sendiri juga. Dan kalau kita lihat tantangannya kayaknya memang diem ya. Jadi ini adalah situasi baru. Jangan diam, karena tantangannya adalah kita tidak berani mengekspresikan apa yang menjadi diri kita. Bagaimanapun juga situasi ini seperti jalan terbuka atas apa yang pernah kita upayakan, dan ternyata kita bisa menemukan bahwa kemampuan kita, keterampilan kita, perkembangan diri kita, pengembangan mental kita itu bisa menjadi sumbangan untuk langkah kita berikutnya. Kalau dari Spirit Guides, every thought of love and compassion you think soothes and nurtures the world around you. Exactly. Jadi ini kayak kembali dikonfirmasi bahwa apapun keunikanmu yang tadinya malu, sekarang lebih berani dari secara intuitif bisa menyampaikan ini saya, dan ternyata itu bermanfaat. Dan ini sebenarnya terlihat dari, kalau kita lihat kembali di sini, ini adalah matahari yang sextile dengan Jupiter dan Mars. Matahari di Gemini adalah tentang komunikasi. Sextile artinya energi kita bisa mengambil manfaat dari yang ada, tetapi keputusan kita juga untuk tidak mengambil manfaat. Jadi kalau sextile bedanya dengan trine adalah itu, dan sextile-nya adalah Jupiter dan Mars. Ketika kita punya kepercayaan diri, kita punya kepemimpinan terhadap diri sendiri, kita punya inisiatif, tidak harus menunggu dari luar untuk menunjukkan siapa kita, berkomunikasi sesuai dengan apa kita. Dan kemampuan komunikasi kita setelah beberapa saat kemarin Merkurius retrograde, kayak kita belajar banyak tentang diri kita, sekarang menjadi intens ketika kita semakin berani untuk mengungkapkan. Hati-hati, kita bisa keluar batas ya. Tetap berbaik hati dan cinta barangkali selalu. Every thought of love and compassion you think ya. Jadi kalau kita berpikir semua tentang cinta dan compassion, artinya kita nggak ada niat jahat sama sekali ya. Itu membuat itu memberi kondisi sutis itu apa ya, menenangkan dan memelihara dunia yang berada di sekitar kita. Very clear. Oke, Wanita Indra series ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.